Polda Banten bersama Polres Cilegon mengungkap secara lengkap modus dan motif di balik pembunuhan tragis terhadap Mam, seorang anak yang diketahui merupakan putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3, Kota Cilegon, Banten. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Banten dan Satreskrim Polres Cilegon memastikan bahwa pelaku berinisial H, 31, awalnya tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban. Aksi kejahatan tersebut bermula dari upaya pencurian yang dilakukan pelaku dengan sasaran rumah yang diduga dalam kondisi kosong. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke rumah korban dengan tujuan utama mengambil barang berharga untuk dijual. Namun, situasi berubah ketika pelaku mendapati korban berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, yang bersangkutan awalnya berniat melakukan pencurian. Targetnya adalah rumah yang ia kira tidak berpenghuni, ujar Kombes Pol Dian Setiawan dalam keterangannya kepada wartawan. Menurut Dian, saat berada di dalam rumah, pelaku kepergok oleh korban. Dalam kondisi panik dan takut aksinya terbongkar, pelaku kemudian melakukan kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban. Pelaku mengaku panik karena ketahuan. Dari situ kemudian terjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, jelasnya. Lebih lanjut, polisi mengungkap motif ekonomi sebagai latar belakang utama aksi kriminal tersebut. H diketahui mengalami tekanan finansial yang cukup berat akibat kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Motif pelaku adalah faktor ekonomi. Ia membutuhkan uang untuk membayar utang karena mengalami kerugian besar dari perdagangan kripto, kata Dian. H diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta dan tinggal di wilayah Kota Cilegon. Sementara alamat identitas kependudukannya tercatat di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyebut kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk mendorongnya nekat melakukan tindak pidana. Kasus pembunuhan ini langsung menyita perhatian publik, mengingat korban merupakan anak dari seorang politisi aktif. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, mengamankan sejumlah barang bukti, serta menangkap pelaku dalam waktu singkat setelah kejadian. Saat ini, H telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup atau hukuman mati. Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian peristiwa secara komprehensif untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, tegas Dian. Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Kepolisian mengungkap secara rinci modus dan motif pelaku H yang tega melakukan pembunuhan terhadap Mam, seorang anak yang merupakan putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3, Kota Cilegon, Banten. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Banten memastikan bahwa pelaku awalnya tidak berniat membunuh. Aksi tersebut bermula dari upaya pencurian dengan sasaran rumah yang diduga dalam kondisi kosong. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, menjelaskan pelaku terlebih dahulu melakukan pengamatan sebelum masuk ke dalam rumah korban. Pelaku mendatangi rumah korban dan menekan bel rumah untuk memastikan apakah ada penghuni di dalamnya. Setelah tidak ada respons, pelaku beranggapan rumah tersebut dalam keadaan kosong,
kata Dian Setiawan kepada wartawan di Mapolres Cilegon, Selasa, Senin, 5 Mei 2026. Setelah memastikan situasi aman, pelaku kemudian memanjat pagar rumah dan mengendap-endap menuju bagian samping bangunan. Dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan, pelaku mencongkel jendela dan berhasil masuk ke dalam rumah. Pelaku menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi untuk membuka akses masuk ke dalam rumah, ujarnya. Namun, situasi berubah drastis saat pelaku berada di dalam rumah. Aksi pencurian tersebut diketahui oleh anak pemilik rumah yang kemudian menjadi korban dalam peristiwa ini. Pada saat berada di dalam rumah, pelaku kepergok oleh anak selaku korban. Karena panik dan takut aksinya diketahui, pelaku langsung melakukan kekerasan, ungkap Dian. Dalam kondisi panik, pelaku membekap korban dan kemudian menusuknya menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah dibawa. Tusukan tersebut menyebabkan korban mengalami luka fatal hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Pelaku menusuk korban menggunakan pisau yang sudah dibawa dari awal. Akibat luka tusuk tersebut, korban meninggal dunia, jelasnya. Polda Banten menegaskan bahwa pisau yang digunakan pelaku telah diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk masuk ke dalam rumah. Kasus ini menyita perhatian publik karena lokasi kejadian berada di kawasan perumahan elit serta korban merupakan anak dari seorang politisi PKS. Aparat kepolisian menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kami menuntaskan penyidikan secara profesional dan transparan. Pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku, tegas Dian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Pengakuan Haji Maman Suherman, politisi PKS soal pelaku pembunuhan anaknya setelah tertangkap. Melalui Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amaliyah, Haji Maman mengaku tidak kenal dengan sosok pelaku H. 30. H ditangkap polisi setelah kurang lebih 2 pekan membunuh Mam. 9, anak Haji Maman Suherman. Pembunuhan itu terjadi di rumah Haji Maman, di kawasan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Banten. Ternyata pelaku bukan sebagai orang dekat dari keluarga korban. Sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku dan pelaku bukan orang terdekat dengan keluarga korban, ungkap Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amaliyah dikutip Tribun Sumsel dari Kompas TV pada Senin, 5 Januari 2026. Nurul juga kembali menegaskan jika pelaku tidak pernah bekerja dengan keluarga Haji Maman. Pelaku juga bukan pekerja di keluarga korban, jadi memang pelaku ini adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga, ujar Nurul.